Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin. Yang saya hormati Ibu Sang Haji Niken Absari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Kritik Sastra dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tema yang berjudul perkembangan dan tokoh-tokoh kritik sastra. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kami ingin memperkenalkan rekan-rekan kami. Saya Ahmad Badi, ada Arif Dwi Cahyo, ada Yuni Indrastuti Permatasari, dan ada Abnan Suci Nastari. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka presentasi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kritik sastra. Nah, kritik sastra ini berasal dari kata krites, bahasa Yunani yang artinya hakim. Nah, kata ini berasal dari kata kerja pifev dan krinen yang berarti menghakimi. Selanjutnya juga muncul kata patike dan kritikos yang artinya hakim karya sastra. Ada beberapa perkembangan kritik sastra yang lahir di dunia, yang ada di dunia, yaitu mulai dari kritik sastra awal, kritik sastra Renaissance, dan kritik sastra Indonesia. Nah, kritik sastra awal ini memiliki yaitu kritik sastra pertama kali di dunia yang dilakukan oleh dua ahli kritikus dari Yunani, yaitu Xenophans dan Heraclitus, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, Xenophans dan Heraclitus ini mengecam keras seorang pujangga besar bernama Homerus yang sering bercerita tentang hal-hal yang tidak senonoh tentang dewa-dewi. Hal inilah yang mengawali pemikiran Plato tentang pertentangan purba antara puisi dan filsafat. Nah, pada tahun 405 sebelum Masehi, Aristophanes atau Aristoteles ini secara lebih terbuka mengkritik Euripides yang begitu menjunjung tinggi nilai seni tanpa memperhatikan nilai sosialnya. Nah, Aristoteles ini kemudian menulis sebuah buku mengenai kritik sastra yang mulai menemukan bentuk yang berjudul Putika. Nah, pada masa ini juga Plato memunculkan 3 poin penting mengenai baiknya suatu karya sastra, di mana di dalam poin-poin ini memberikan ajaran moral yang lebih tinggi, memberikan kenikmatan dan juga memberikan ketepatan dalam bentuk mengungkapkannya. Kemudian yaitu ada kritik sastra Renaissance, di mana pada abad ini pertengahan ini istilah kritik sastra ini hilang sama sekali, tidak ada. Nah, barulah pada Polisianus pada tahun 1492 ini menggunakan istilah kritikus dan gramatikus tanpa pembedaan, di mana gramatikus ini memiliki arti ahli dan pikir sama dengan filosofis. Dan dengan demikian terjadi persamaan arti antara kritikus, gramatikus, dan filosofis, di mana gramatikus ini memiliki arti ahli dan pikir sama dengan filosofis. Dan dengan demikian terjadi persamaan arti antara kritikus, gramatikus, dan filosofikus yang semuanya ini ditujukan bagi orang-orang yang mempelajari sastra pustaka lama. Dan menurut Kaspar Skov ini pada tahun 1576 sampai dengan 1549 ini mengatakan bahwa tujuan para kritikus yaitu menganalisis kesalahan dan cacat demi perbaikan naskah-naskah karya penjajah kuno, baik dalam bahasa Yunani maupun bahasa Latin. Dan sementara itu, Erasmus menggunakan istilah seni kritik atau era kritika, dan juga buku yang dipandang menjadi sumber pengertian kritik modern yaitu kritikus karya Julius Caesar Scaliger, yaitu pada tahun 1484 sampai dengan 1558. Nah, buku inilah yang merupakan jilid ke-6 dari rangkaian bukunya berjudul Putika.
Nah, Scaliger ini melakukan analisis dan perbandingan antara pujangga-pujangga Yunani dan pujangga dari bahasa Latin. Kritik sastra di Indonesia. Tradisi kritik di tanah air masihlah sangat muda, lebih muda dari kesusastraan Indonesia itu sendiri. Kritik sastra mulai berkembang setelah budayawan mengenyam pendidikan di barat. Sebelum itu, penilaian atas karya sastra dalam bahasa-bahasa daerah hanyalah terjadi dalam hubungan dengan kepercayaan agama dan mistis. Dunia kritik sastra di Indonesia muncul pada abad ke-20 ini. Pada mulanya kritik sastra kurang disukai, tapi pengertian kritik sastra tampaknya mulai berkembang dengan baik sampai tahun 1935. Istilah kritik sastra masih dihindari karena tajam sekali bunyi perkataannya. Itu dan dipandang selalu mematikan dan menakutkan dan merusakkan. Meskipun para sastrawan Indonesia belum dapat menerima kritik sastra, tapi mereka telah memiliki pengertian yang cukup mendalam tentang kritik sastra. Kritik sastra di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Buku-buku yang dihasilkan para kritikus antara lain ada buku Tipa dan Daerah karangan Haba Jassin 1965, ada buku Kritik Sastra Sebuah Pengantar karangan Handra Harjana 1981, ada buku Sastra dan Ilmu Sastra karangan Tiau 1984, ada buku Telah Kritik Sastra Indonesia karangannya Yudhoyono KS 1986, ada Pemandu di Dunia Sastra Indonesia karangan Diki Hartoko dan B. Rahmanto 1986, ada buku Kritik Sastra Antarsemi 1989, ada buku Prinsip Kritik Sastra karangan Rahmat Djoko Pardopo 1994, ada buku Beberapa Teori Metode Kritik dan Penerapannya karangan Rahmat Djoko Pardopo 1993, ada buku Kritik Sastra Indonesia Modern karangan Rahmat Djoko Pardopo tahun 2002, dan ada buku 9 Jawaban Sastra Indonesia karangan Maman S. Wahyana tahun 2005. Saya Yuni Indrasuti Permatasari dengan NPM 2019-21500-523 ingin membahas tokoh-tokoh kritik sastra di Indonesia. Yang pertama di slide 10 ada H.B. Jassin. H.B. Jassin merupakan kritikus dalam sastra Indonesia yang terutama baik oleh pekerjaan sastranya maupun jumlah karya-karyanya. Dia lahir tahun 1917, 31 Juli. Telah dialaminya 3 atau 4 angkatan kesusastraan, Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 50. Ia menamakan Angkatan 66. Buku-buku yang telah diterbitkan kesusastraan Indonesia di masa Jepang, Bunga Rampai Rosa, dan Puisi Hasil Karya Sastrawan Kesusastraan Angkatan Perang Dunia Kedua. Nilai buku ini terletak pada dokumenternya. Slide selanjutnya, slide 11, Amal Hamzah. Selain menulis pembebasan pertama yang berupa kumpulan sajak, cerita pendek, sketsa, drama, dan roman, Amal Hamzah mengumpulkan isai-isai kritiknya dalam Buku dan Penulis. Buku dan Penulis merupakan kumpulan kritik terhadap karya-karya sastra 17 penulis Indonesia modern. H.B. Jassin, Merari Siregar, Marah Rusli, Abdi Negara, Hamka, Armijin, Pane, dan pengarang yang lainnya. Sesudah Perang Dunia Kedua, Idrus kritik-kritiknya ditulis dalam tahun 1947, 2 atau 3 diantaranya ditulis akhir tahun 1948. Sebenarnya Amal Hamzah dengan buku dan penulisannya ini sudah memulai dengan permulaan yang baik, yaitu meninjau langsung kepada karya sastra sendiri, tidak kepada pengarangnya. Bahkan dia sering tidak menyebutkan pengarangnya buku yang ditimbang itu.
Slide selanjutnya, Ajib Rosidi. Dari namanya sudah dapat diketahui bahwa yang dibicarakan dalam buku Ajib Rosidi Cerita Pendek Indonesia adalah khusus mengenai cerita pendek. Dalam bukunya, ini ia membicarakan cerita pendek dari permulaan tumbuhnya, dengan dimulai pembicaraan M. Kasim dan Suman HS sampai pertumbuhannya yang terakhir 1959 yang ditutup dengan pembicaraan cerita pendek Sukanto S.A. sastrawan seangkatan Ajib Rosidi supaya para pembaca dapat gambaran dan pemandangan mengenai cerpen Indonesia. Saya Fnasus Senastari dengan nomor NPM 2019-21500-537 juga ingin menjelaskan tentang perkembangan tokoh-tokoh kritik sastra di Indonesia. Kemudian ada J.U. Nasution. Pertama kali dibicarakan buku J.U. Nasution yang berjudul Sitor Sitomorang sebagai penyair dan pengarang cerita pendek di tahun 1963, dan buku kedua yang berjudul Sanusi Pane juga di tahun yang sama, yaitu 1963. Dalam membahas puisi Sitor Morang dan Sanusi Pane, J.U. Nasution menggunakan metode yang sama seperti kata Rustandi. Ia menggunakan metode induktif, hanya mengemukakan segala yang terdapat di dalam sajak-sajak atau cerita pendek, baik bentuk maupun isinya. Sifat kritiknya interpretatif, hanya bersifat penafsiran yang dimaksudkan oleh penyairnya apa persoalan yang dikemukakan oleh penyair. Selanjutnya ada Yunus Amir Hamzah. Dalam buku Hamzah sebagai pengarang roman yang berformat kecil ukuran 13 cm kali 17,5 cm dalam 75 halaman termasuk daftar isi, Yunus Amir Hamzah meninjau dua buah roman, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Diuraikan tentang ajaran, takdir, pengaruh-pengaruh terhadap hamkah, plot, dan tema. Kemudian ada MS Hutagulung, Jalan Tak Ujung, Mokhtar Lubis adalah hasil seorang. Kemudian ada MS Hutagulung, Jalan Tak Ada Ujung, Mokhtar Lubis adalah hasil seseorang, MS Hutagulung. Buku ini juga sebuah skripsi untuk ujian Sarjana Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta. Adalah sangat mengembirakan bahwa buku-buku yang terkenal mulai ditinjau secara mendalam. Dua luas seperti Ateis oleh Bun S. Umarjati, Jalan Tak Ada Ujungnya oleh MS Hutagulung. Di dalam bukunya ini, MS Hutagulung menyoroti jalan tak ada ujung dari sudut ilmu jiwa dalam filsafat eksistensialisme dan sosiologi, meninjau gaya bahasa dan juga menguraikan latar belakang cerita tersebut. Kemudian Bun S. Umarjati, suatu pembicaraan roman Ateis oleh Bun S. Umarjati, akan menjawab tidak dan akan menolak pendapat Rustandi tersebut, seperti telah dibicarakan di depan bahwa kritik ilmiah atau kritik apapun dapat diterima asal memenuhi tujuan kritik sastra, yaitu menerangkan suatu karya sastra mengenai kehebatan, keistimewaan, dan di samping itu jangan melupakan kelemahan-kelemahannya juga. Begitu pula kritik sempurna bila penilaian dapat memberi gambaran lengkap tentang karya sastra dan kritik dengan cara menganalisis struktur normanya. Terima kasih presentasi pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang tadi kami sampaikan dapat paham dan dapat dimengerti oleh teman-teman.
Dan terima kasih kepada Ibu Sang Haji Niken Afsar MPD yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikritik dari materi yang tadi kami sampaikan, silakan dan kami tunggu. Dan apabila ada salah kata dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.